Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat OTS channel yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini sahabat semua diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bahayanya minum air dari depot air minum isi ulang. Kenapa saya katakan bahaya? Mungkin ini ya sangat kontroversial bagi teman-teman semua yang bergerak di bidang air minum isi ulang. Tapi terpaksa saya sharing di sini tentang bahayanya karena itu yang menyangkut tentang kelancaran usaha depot air minum isi ulang yang teman-teman atau saudara-saudara semua jalankan. Nah, adapun bahayanya di sini kenapa saya katakan bahaya? Karena yang pertama itu rata-rata depot air minum isi ulang itu kan airnya itu dari pegunungan, dari air sumber dari pegunungan yang kita sendiri nggak tahu sungainya atau aliran airnya dari gunung itu seperti apa. Apakah di situ bersih, benar-benar bersih airnya dari kotoran-kotoran binatang-binatang hutan lain atau dari bakteri-bakteri. Biasanya kan di sungai itu ada binatang-binatang yang mati atau membusuk dan akhirnya bakteri-bakterinya larut dalam air sungai tersebut, dan akhirnya air tersebut kita ambil untuk sebagai bahan baku air minum isi ulang, dan itu memang sangat membahayakan jika kita konsumsi. Apalagi di sini kan air minum isi ulang itu kan nggak ada direbusnya. Nah, jadi langsung cuman difilter aja, bisa jadi dari kesalahan-kesalahan dari operator atau dari pihak kita sendiri, pihak operator air minum isi ulang, akhirnya bakteri-bakteri tersebut masih bisa lolos dan bisa terkonsumsi oleh konsumen kita, yang itulah yang menyebabkan bisa berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Dan yang kedua selain asal usul air yang nggak jelas itu, yang kedua peralatan, dari segi peralatan depot air minum tersebut. Jadi kadang karena udah terlalu laris atau banyak konsumennya, jadi pembersihan peralatan-peralatannya itu kadang sembrono pemilik depot air minum isi ulang itu, dan itu bisa jadi di dalam peralatan-peralatannya atau di galon-galonnya itu terkontaminasi bakteri-bakteri yang berbahaya untuk tubuh kita, atau debu-debu atau zat-zat yang lain yang menempel di peralatan-peralatan kita dan kita lupa untuk membersihkannya. Jadi itu kalau sampai terkonsumsi itu juga berbahaya untuk konsumen. Terus yang ketiga ini yang nggak kalah pentingnya, yaitu cara mengoperasikan mesin depot air minum isi ulang yang nggak sesuai standar. Jadi kadang ada depot air minum isi ulang yang udah terlanjur terkenal dan laris, karena tuntutan konsumen yang harus cepat pengiriman atau akhirnya laju aliran airnya atau flow-nya itu diperbesar atau dikencangkan dengan menambah pompa-pompa yang lebih besar lagi sehingga alirannya lebih besar, atau filter-filternya dikurangi sehingga hambatan air untuk di galonnya itu kan lebih ringan, sehingga airnya deras ngalirnya dan bakteri-bakteri yang ada di dalam air itu bisa lolos karena saringan-saringannya dikurangi, filter-filternya dikurangi. Yang keempat, yaitu yang sangat menentukan baik buruknya air minum isi ulang, layak konsumsinya air isi ulang kita, yaitu masalah pembunuhan bakteri dan kuman-kuman, yaitu di lampu UV atau ultraviolet. Nah, di sini banyak sekali atau mungkin ada sebagian besar lah dari para pengusaha isi ulang yang demi menghemat
lampunya itu biar nggak cepat putus, akhirnya lampunya dimatikan, tapi konsumen nggak menyadari bahwa lampu itu dimatikan. Nah, itu sangat berbahaya sekali dan fatal akibatnya, karena lampu ultravioletnya itu yang menentukan lolos atau tidaknya kuman masuk ke minuman air yang kita minum. Jadi kalau sampai lampu ultraviolet itu dimatikan, otomatis kuman akan lenggang masuk ke dalam galon-galon yang dijualnya. Nah, kenapa banyak yang dimatikan lampu ultravioletnya itu, karena harga dari lampu ultraviolet itu terbilang mahal lah, dan itu masa lifetime-nya itu nggak lama. Jadi kalau dihidupkan terus memang cepat putus, tapi ya itu resikonya sebagai pengusaha isi ulang. Jadi nggak boleh dimatikan lampu ultravioletnya. Jadi sebagai konsumen harus hati-hatilah kalau beli air minum isi ulang, yang terutama lampu ultravioletnya itu harus benar-benar dicek atau ditanyakan. Nggak usah sungkan-sungkan untuk menanyakan lampunya dihidupkan atau enggak, karena itu faktor penentunya. Jangan sampai lampunya nggak dihidupkan terus kita beli diam-diam aja, akhirnya kita minum air isi ulang itu yang bisa sakit perut. Nah, itu baiknya kita sebagai konsumen harus harus hati-hatilah dengan, memang harga isi ulang ini murah, tapi kalau konsumen teliti dan hati-hati, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa dengan minum air minum isi ulang. Selama konsumen itu benar-benar hati-hati, teliti, siapa penjualnya, dari mana depotnya, dan bila perlu cek dulu depotnya apakah peralatannya atau pengoperasiannya standar atau enggak. Nah, itu sebenarnya sebagai konsumen wajib tahu itu. Jadi nggak sembarang beli aja. Jadi kalau sembarang beli, terus terang memang sangat berbahaya, karena air minum itu fatal akibatnya kalau kita sembarangan minum. Bisa sakit perut, bisa muntaber, dan terutama anak-anak itu bisa menyebabkan kematian kalau sampai terkena muntaber atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan tentang bahayanya minum air isi ulang yang nggak standar. Dan saya terus terang saya juga pelaku bisnis air minum isi ulang, bukan bermaksud untuk menjatuhkan teman-teman atau siapa saja yang bergerak di bidang air minum isi ulang, tapi saya sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin masih berpikiran bahwa isi ulang itu untungnya besar, tapi dengan prinsip itu sehingga melalaikan atau mengabaikan hal-hal yang sangat penting, hanya dikejar keuntungan aja. Jadi saya sebagai sesama pengusaha air minum isi ulang wajib mengingatkan kepada teman-teman agar air minum isi ulang kita tidak dicap sebagai biang kerok penyebab penyakit. Jadi image-image seperti itu harus kita tanggulangi lah. Jadi kita sesama pengusaha isi ulang sama-sama kita jaga kualitas dan mutu air minum isi ulang kita, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi dengan mengkonsumsi air minum isi ulang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.